Kalau kita ngomongin sejarah kemerdekaan Indonesia, nama-nama besar pasti langsung muncul di kepala kita kan? Tapi, pernah nggak kepikiran kalau ada cerita lain? Sebuah jejak yang sama pentingnya, tapi mungkin lebih jarang kita bahas. Nah, hari ini kita bakal menelusuri persis jejak itu. Peran penting organisasi Kristen dalam kelahiran Indonesia. Ya, tentu aja kita semua tahu dan sangat bangga kalau sejarah kita itu penuh dengan organisasi-organisasi heroik. Mereka ini kan ibaratnya tulang punggung pergerakan kemerdekaan kita. Ini narasi yang kita semua kenal. Dan emang sudah seharusnya kita merayakan kontribusi mereka yang luar biasa besar. Organisasi-organisasi kayak Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, merekalah yang menggerakkan massa, membangun fondasi sosial, dan menyalakan api semangat kebangsaan di seluruh Nusantara. Nggak kebayang deh tanpa mereka. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah cuma itu ceritanya? Gimana kalau ternyata ada lapisan lain yang sama pentingnya? Sebuah arus kuat yang berjalan beriringan, tapi mungkin nggak sering masuk buku pelajaran? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari mana? Ceritanya ini dimulai dari sesuatu yang ironis banget loh. Justru pendidikan gaya barat yang awalnya dibawa para misionaris malah jadi bibit dari pemikiran anti penjajahan itu sendiri loh. Coba bayangin, sekolah-sekolah di daerah kayak Muntilan, Minahasa, sampai Maluku itu melahirkan generasi baru. Kaum terpelajar yang melek politik. Nah, dari sinilah mereka mulai kritis. Mulai bertanya, ini sistem kolonial bener nggak sih? Nah, dari situ mereka mulai membayangkan sebuah identitas yang sama sekali baru. Nah, ini dia pergeseran yang paling fundamental. Dari yang tadinya dilihat sebagai Kristen Belanda, bagian dari kolonial, berubah total menjadi Kristen Indonesia. Ini bukan cuma ganti label loh, ini adalah penolakan tegas untuk diasosiasikan dengan penjajah dan sebuah deklarasi, kami adalah bagian dari bangsa merdeka ini. Dan identitas baru ini nggak cuma jadi wacana di ruang diskusi, sama sekali nggak. Identitas ini langsung bergerak, berubah jadi aksi politik yang terorganisir dan vokal. Lihat deh lini masa ini. Di awal abad ke-20, langsung bermunculan partai-partai politik Kristen yang penting banget. Mulai dari Christchurch Politieke Partai di 1917, Perserikatan Kaum Kristen di tahun 20-an, sampai Persatuan Politik Katolik Indonesia di 1923. Semangat Sumpah Pemuda di 1928 juga makin menguatkan gerakan mereka. Semua ini tujuannya satu, mendorong otonomi yang lebih besar buat Hindia Belanda, cikal bakal Indonesia. Dan yang mimpin gerakan ini bukan orang sembarangan loh. Mereka ini raksasa intelektual. Tokoh-tokoh seperti Dr. Samratulangi, Mr. Johannes Latuharhari, dan I.J. Kasimo. Visi mereka itu jauh banget ke depan, melampaui komunitas mereka sendiri. Samratulangi contohnya, dia tuh nggak cuma mikirin politik, tapi juga geopolitik. Dia yang punya gagasan Indonesia di Pasifik. Mereka inilah arsitek-arsitek awal gagasan Indonesia modern yang berdaulat. Tapi, ada satu tantangan besar, dan tantangan ini justru datang dari dalam diri mereka sendiri. Gimana caranya menyatukan dua hal yang kelihatannya bisa jadi bertentangan. Di satu sisi, iman yang sangat dalam, di sisi lain, cinta yang membara untuk tanah air. Pertanyaannya jadi gini, bisa nggak sih jadi orang yang 100% religius, taat sama iman, tapi di saat yang sama juga jadi nasionalis sejati yang memperjuangkan kemerdekaan? Apa dua hal ini harus dipilih salah satu? Jawabannya, ternyata bisa. Dan jawaban itu terangkum dalam sebuah prinsip yang legendaris. 100% Katolik, 100% Indonesia. Slogan ini digagas oleh I.J. Kasimo dan dipopulerkan banget oleh MJR Sweja Pranata. Simple, tapi dalam banget maknanya. Nah, ini yang penting buat kita pahami. Prinsip ini bukan kompromi ya. Ini bukan kayak, oke, 50% buat agama, 50% buat negara, bukan. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah penegasan bahwa iman dan rasa cinta tanah air itu justru dua sisi dari koin yang sama. Iman memperkuat nasionalisme, nasionalisme memperkuat iman. Keren kan? Oke, dari prinsip ini kita lompat ke tahun 1945. Momen-momen paling genting dalam kelahiran Indonesia. Di sini kita akan lihat gimana prinsip tadi bukan cuma jadi slogan, tapi benar-benar dipraktekkan. Jadi, di sidang-sidang BPUPKI dan PPKI ada tokoh-tokoh kunci ini. Yohanes Latuharhari, A.A. Maramis, dan I.J. Kasimo. Mereka duduk semeja loh sama Soekarno, Hatta, dan para founding fathers lainnya.
Dan mereka bukan cuma hadir sebagai pelengkap, tapi mereka aktif memberikan masukan yang sangat krusial dalam penyusunan UUD 1945. Nah, salah satu perdebatan paling panas waktu itu adalah soal Piagam Jakarta, khususnya tentang 7 kata. Ini adalah frasa dalam draft awal pembukaan UUD yang merujuk pada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Isu yang sangat-sangat sensitif waktu itu. Disinilah peran mereka jadi sangat menentukan. Suara dari tokoh-tokoh Kristen, terutama dari Indonesia Timur, menjadi kunci. Mereka menyuarakan kekhawatiran kalau 7 kata ini dipertahankan, ada risiko perpecahan bangsa. Dan karena komitmen mereka yang luar biasa pada persatuan, akhirnya 7 kata itu dihapus. Ini adalah sebuah tindakan kenegarawanan yang luar biasa demi menjaga Indonesia tetap utuh. Oke, setelah melihat semua jejak ini, jadi apa artinya? Kalau kita lihat gambaran besarnya, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari cerita ini? Pelajaran pertamanya adalah kemerdekaan Indonesia itu bukan konser solo, bukan cuma satu instrumen yang main. Sejarah kita itu jauh lebih kaya dan kompleks dari itu. Kemerdekaan kita itu lebih mirip sebuah orkestra, sebuah simfoni yang megah. Setiap kelompok, setiap komunitas memainkan alat musiknya sendiri dengan nada yang unik, tapi semuanya menyatu dalam satu harmoni yang indah bernama Indonesia. Lihat deh pembagian perannya, ini keren banget. Kalau Sarekat Islam itu jagoannya membangun basis massa pergerakan. Muhammadiyah dan NU mereka membangun fondasi sosial keagamaan yang kokoh. Nah, organisasi Kristen menyumbang sesuatu yang lain tapi sama pentingnya, pemikiran intelektual dan kelihayan diplomasi. Semuanya saling melengkapi. Nggak ada yang bisa digantikan perannya. Memahami sejarah ini tuh penting banget, karena ini mengingatkan kita kalau kekuatan terbesar Indonesia itu ya di sini, di kemampuan kita untuk main musik bersama dalam harmoni, meskipun alat musik kita beda-beda. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk kita renungkan hari ini. Kalau para pendiri bangsa sudah memainkan nada harmoni mereka, sekarang giliran kita. Nada harmoni apa yang bisa kita mainkan bersama untuk Indonesia?